Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Ilona, saya dari kelas 11 I1. Dalam video ini kita akan membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Wijaya di channel Hadi Asamba. Channel yang maunya sih jadi channel pendidikan. Ini sudah beberapa minggu lamanya saya tidak mengucapkan kalimat tersebut. Maklum aja, beberapa minggu ini selain kesibukan di dunia nyata, ditambah lagi dengan memang saya bingung mau memberikan konten apa. Dan kebetulan juga saya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah dan juga hal-hal lain. Loh, kok saya curhat ya? Ya, kali ini saya akan memberikan sebuah trik atau tips yang sebenarnya tips ini agak receh dan mungkin sebagian dari orang juga sudah tahu ya. Tapi yang jelas ini untuk mengatasi permasalahan ketika kita mencetak atau memprint hasil kerja kita yang tersimpan di dalam Google Chrome. Sepengetahuan saya, ketika kita mencetak hasil dari tugas, soal, ataupun materi kita di Google Chrome, itu biasanya ketika kita membuat atau kita memasukkan temanya nggak akan kelihatan. Saya berikan contohnya seperti ini. Misalkan kita print, dan hasilnya seperti ini. Tema yang itu tidak akan pernah bisa muncul ya. Kita cari dan nggak akan ketemu. Nah, di sini saya akan kasih tips bagaimana caranya supaya tema yang ada ini bisa masuk atau bisa ditampilkan ketika kita mencetak hasil kerja kita di Google Form. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Saya bilang sangat mudah. Tidak perlu pakai aplikasi, tidak perlu pakai trik tidak perlu pakai bantuan seperti memasukkan image dan sebagainya, nggak perlu. Tinggal kita masukkan, misalkan kita ubah aja temanya. Kita ubah temanya, misalkan saya masukkan, saya ganti temanya. Kita ambil yang ini. Ini nanti akan kita cetak, kita pakai dan kita gunakan, dan ketika kita cetak dia akan berbentuk seperti ini. Caranya mudah, yaitu dengan cara klik preview. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ada gambar yang sudah kita masukkan dari tema tersebut, dan kita cetak. Nah, Bapak bisa lihat tampilannya seperti ini. Ada tema ataupun banner, atau istilahnya itu kalau dalam dunia perkantoran ada kop surat dan sebagainya, itu bisa ditampilkan, bahkan bisa dicetak. Nantinya ketika dicetak, gambar atau tema ini juga akan ada dan tidak akan hilang. Berbeda ketika kita mencetaknya secara manual. Misalkan
kita masuk ke sini misalkan. Kalau kita cetak melalui ini, maka otomatis nanti temanya tidak akan terbaca. Temanya tidak akan terbaca. Berbeda ketika kita mencetaknya melalui review. Dia akan kelihatan. Saya ambil contoh lagi, yaitu soal punya saya. Sudah berbentuk ini. Saya klik. Oh, maaf. Bukan ini ya. Sudah terubah ya. Nah, ini ketika kita cetak, otomatis tema di atasnya tidak akan kelihatan, tidak akan terbaca, dan ketika di hasil cetakannya nantinya dia hanya berbentuk sederhana seperti ini, jadi kelihatan nggak cantik ya. Dan juga mungkin kalau penganut prinsip apa istilahnya itu, paham yang sangat luar biasa, dia bilang wah ini nggak bagus, ini ilegal. Nggak ada copy resminya ya. Beda dengan kalau kita gunakan preview. Kita gunakan preview, hasilnya nanti akan kelihatan temanya atau kop suratnya atau kepala suratnya kelihatan. Dan ini bisa kita bagikan ke siswa atau ke rekan-rekan kita. Jadi sangat mudah sekali ya, supaya bagaimana trik atau tips supaya kepala surat ataupun kop surat ataupun tema yang kita pakai di Google Form itu bisa kita cetak, kita tampilkan, sehingga surat kita atau tugas kita atau soal kita terlihat resmi dan elegan. Sangat mudah bukan? Sangat receh, namun insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja tips dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa, kalau kamu suka dengan video ini, di like. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya, meskipun ya kamu tetap pakai kuota internet. Kalau ini bermanfaat silahkan di share. Mudah-mudahan saya tambah semangat untuk membagikan tips dan trik bermain Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Miko, saya dari kelas 12 IS 2. Di sini saya akan menjelaskan berakhirnya masa Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru disebabkan oleh situasi politik yang memanas pada tahun 1996, ditambah krisis ekonomi, krisis moneter pada tahun 1997. Maka bergeraklah para mahasiswa untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang dimulai pada bulan Mei 1998. Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan Orde Baru. Maka pada tanggal 21 1998, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya pada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Mulai pemerintah B.J. Habibie, kehidupan politik mengalami perubahan atau reformasi, salah satunya adalah kebebasan berpolitik. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang berakhirnya masa Orde Baru. Terima kasih.